Kita semua yang ada di tempat ini, bagaimana kabarnya, baik-baik? Semuanya baik-baik, katakan amin. Amazing Grace adalah tema kita untuk Jumat Agung kemarin, dan hari ini sekaligus Paskah masih tetap sama Amazing Grace. Dan kita sangat mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Jumat kemarin sedikit saya ulangi bahwa kasih karunia Tuhan yang besar menyebabkan kita yang harusnya mati dan dimurkai, mengalami maut. Yesus mati buat kita menggantikan tempat kita sehingga kita boleh menerima kehidupan yang baru. Dan itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa yang menyelamatkan kita. Namun hari ini di dalam Paskah saya mau kita juga bisa sama-sama mengerti mengenai Amazing Grace atau kasih karunia Tuhan. Di mana kita yang tadinya sudah mati dibangkitkan, tapi di dalam kebangkitan ini kita bisa hidup sesuai dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan dia menyertai kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Namun saudara, ada satu perenungan atau pemikiran yang saya juga coba renungkan. Seringkali seperti yang saya sampaikan di hari Jumat. Seringkali kita manusia udah seperti kehilangan the amazement gitu dari sebuah kondisi atau keadaan. Amazingnya tuh udah sepertinya udah nggak lagi gitu, udah biasa aja. Orang-orang biasanya take it for granted dengan apa yang dia punya. Termasuk sekarang hari ini saya bicara mengenai kehidupan. Dan banyak orang-orang yang take it for granted mengenai kehidupan. Ya udah seharusnya saya hidup, ya udah aja gitu. Sampai sebelum kita nggak akan bisa menghargai kehidupan sebelum kita diperhadapkan dengan kematian. Saya mau cerita sedikit buat saudara, mengawali firman Tuhan ini beberapa puluh tahun yang lalu. Papa saya meninggal karena sakit kanker. Dan selama 1 tahun setelah dia dioperasi, selama 1 tahun dia bergumul dan harus bolak-balik masuk keluar rumah sakit, saudara. Dan itu di Jakarta. Jadi saya kuliah, pulangnya nggak ke Bogor, saya kuliah, pulangnya ke rumah sakit. Karena harus jaga. Dan terus begitu, selama 1 tahun, pulang sebentar, masuk lagi gitu. Sampai pada akhirnya dia mengalami titik koma. Di mana dia, bukan titik koma ya, tapi koma. Kalau titik kan habis, ini koma. Nah sampai dia koma saudara, dan akhirnya udah nggak berdaya, harus dibolongin sini, masukin makanan dari lehernya. Lalu dia dipasang semua alat gitu, sampai ada mesin yang ngasih lihat bahwa dia masih berdetak gitu, karena dia udah nggak sadar. Lalu tit gitu ya, masih ada gitu saudara. Nah setiap kali, karena di ruang ICU, setiap kali pintu ICU terbuka, itu kami semua takut banget, ngegeter banget gitu, karena wah ada apa nih sama si papa gitu. Jadi mama ada di sana, saya di sana, Arya di sana, koko saya. Dan satu saat gimana dokter buka pintu, lalu dokter panggil keluarga Indo Ardania, namanya Indo Ardania. Keluarga Indo Ardania, wah kami semua udah pasrah. Wah papa meninggal nih gitu. Masuk sebentar karena sepertinya bapak udah gak ada, sepertinya bapak gak ada, lalu kami semua masuk. Ada adik-adiknya papa di sana, lalu begitu ngelihat itu dokter sedang mengusahakan karena memang di mesin itu udah begitu sudah. Dokter kalau udah begitu kan meninggal dong harusnya, karena ada dokter di sini. Nah lalu saya nggak bisa terima begitu aja, lalu saya ajak adik-adiknya papa semua kita berdoa. Jadi kami duduk di bawah dekat tempat tidurnya. Kami berdoa, Tuhan berikan kehidupan, beri kesempatan bapak sembuh, dan lain sebagainya. Nangis. Terus tiba-tiba dokternya bilang, sebentar. Terus berdoa tapi jangan terlalu kuat. Karena ini kayaknya sepertinya hidup lagi. Kenapa? Karena dari nitut naik gitu sudah. Sementara kami berdoa, nitut gitu naik lagi. Dan akhirnya betul, hidup lagi. Wah kami semua bersuka cita. Wah itu senangnya luar biasa. Ada waktu di mana kami ngerasa, ini hope, ini harapan yang luar biasa. Dan kami begitu senang, kami begitu bangga. Dan saya langsung bisa ngelihat papa sembuh gitu. Betul, jalan lagi. Sampai kebesokannya setelah melewati masa kritis itu, dia bisa duduk. Dari berminggu-minggu udah gak sadar saudara. Tapi dia bisa duduk. Dan dia bilang, ini kering katanya, tolong kasih air. Dikasihin air gitu, walaupun karena gak bisa makan, gak bisa minum banyak gitu ya. Karena memang dari sini makannya. Lalu kasih minum gitu, terus dia duduk situ, lalu saya duduk di sebelahnya keesokan harinya nih. Saya masih ingat banget. Dia lihat saya terus dia ngomong, buat saya itu omongan itu penuh dengan pengharapan, karena dia bakalan hidup lagi gitu. Jaga mama baik-baik ya. Oh iya Pak, pasti gitu. Kamu juga jaga diri baik-baik. Iya pasti Pak. Karena saya yakin, papa gak akan meninggal gitu. Ternyata besoknya dia meninggal sudah. Selesai. Jadi itu saat-saat dimana dia sepertinya mati,
lalu sepertinya dibangkitkan, dikasih kehidupan baru, lalu akhirnya mati lagi gitu. Nah ini yang saya mau kita sama-sama renungkan saudara, bahwa semua kita nggak pernah akan bisa menghargai kehidupan sebelum kita mengalami hampir mati. Berarti nggak pernah ngalamin hampir mati kan? Tapi yang pernah ngalamin hampir mati, begitu dikasih kesempatan untuk hidup lagi, wah langsung gitu. Ada pengharapan. Dan itu yang saya rasakan ketika papa seperti udah meninggal, tapi terus tiba-tiba dia hidup lagi. Ada pengharapan yang luar biasa. Ada kesukaan yang luar biasa. Ada satu sepertinya gini, yes ini akan hidup terus gitu. Tapi ternyata memang enggak. Cuman dari situ saya belajar bahwa kita akan bisa menghargai kehidupan kalau kita pernah melewati bayang-bayang kematian. Kalau enggak kita enggak bisa menghargainya. Seringkali kita take it for granted. Nah itulah makanya sebabnya kenapa saudara pengkhotbah itu bilang bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Saya selalu mikirin ayat ini, kenapa sih? Kan ke rumah duka kan banyak kesedihan, ke rumah duka kan banyak kedukaan di sana gitu. Kenapa kita mesti suka datang ke sana? Lebih suka ke sana daripada ke tempat pesta. Pesta kan sukacita luar biasa. Tapi pengkhotbah bilang kalau kamu pergi ke rumah duka, kamu akan selalu ngelihat itulah akhir hidupnya. Bagaimana kita akan mengakhiri hidup kita, itu biasanya kita lihat dari tempat di mana ada kedukaan di situ. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kita akan mengakhiri hidup kita? Seperti apa kita harus hidup dan pada akhirnya nanti kita akan mengakhiri hidup kita. Nah saya mengucap syukur bahwa Paulus menuliskan sesuatu yang powerful, yang saya pikir kita nggak boleh kehilangan the awesomeness dari kehidupan ini saudara. Dan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kita take it for granted dan akhirnya kita udah nggak ada lagi perasaan bahwa wow gitu. Ya, saya mau ajak kita semua tetap memiliki rasa wow gitu, terima kasih Tuhan buat kehidupan ini. Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang kemarin Jumat Agung saya bacakan lagi buat saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Dan sebenarnya kami juga dahulu terhitung semuanya di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kita semua, kami ini yang berdosa ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Harus ngalamin maut, kematian karena upah dosa adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa dan pasti akan ngalamin maut. Kami juga sama, harusnya kami ini dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi, nah saya mau fokus di sini saudara. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, inti dari semua pembacaan kita ini adalah, saya rangkumkan sedikit buat saudara. Karena kita ini buatan Allah, dibuat made in heaven. Punya karunia, punya semua potensi yang besar di dalam kita, itu potensi sorga. Kualitas sorga ada di dalam kita. Dan Tuhan mau dengan Dia membuat kita lalu ditempatkan dalam dunia ini, kita bekerja melakukan hal-hal yang baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Berkualitas hidupnya, berkualitas keluarganya, berkualitas prestasinya, berkualitas apapun yang dikerjakan pelayanan dan lain sebagainya, punya kualitas ilahi, punya kualitas sorga. Namun karena dosa, maka itu semua jadi tertarik ke bawah dan akhirnya kualitasnya menurun. Oleh sebab itu kenapa perlu diciptakan dalam Kristus Yesus. Ciptaan yang baru. Yang tadi buatan Allah rusak karena dosa, sekarang percaya kepada Yesus diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Dan untuk inilah Tuhan sudah persiapkan pekerjaan yang baik bagi kita untuk kita lakukan. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, jadi dengan kata lain begini.
Allah mau supaya kita hidup dalam rencananya di dunia ini sebagai ciptaan Allah yang berkualitas dengan kualitas kehidupan di dunia ini. Tapi karena dosa, sekali lagi kita ditarik jatuh bawah dalam sekali dan akhirnya gak berkualitas, rusak hidupnya, mati bahkan ujungnya. Tapi Tuhan selamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dan waktu kita diselamatkan, ciptaan baru, kita siap untuk melakukan pekerjaan baik yang berikutnya selama kita dalam dunia ini. Namun satu saat nanti kalau kita mati, meninggalkan dunia ini, kita akan tetap bersama dengan Dia, tapi kita akan diubahkan dalam kehidupan yang baru, dalam kebangkitan. Nah ini yang saya mau bahas buat saudara. Sudah siap untuk ini? Yang siap katakan amin. Yang bersama dengan saya katakan yes. Yang siap firman Tuhan dan memberkati hidupnya katakan wow. Saya gak mau saudara kehilangan wow ya. Wow-nya mesti tetap ada. Oke, yang pertama saudara, ada dua dimensi. Kalau kita bicara mengenai kebangkitan, kalau Alkitab bicara mengenai kebangkitan, itu artinya ada dua dimensi. Yang pertama adalah kebangkitan dari kematian jasmani. Ini yang pertama. Nah saya mau bahas dulu buat saudara, kebangkitan dari kematian jasmani. Banyak orang gak percaya. Masa kalau udah mati bisa bangkit lagi? Bagaimana mungkin, kan udah masuk ke tanah, udah hancur tubuhnya, masuk bangkit lagi? Keluar dari kuburan gitu, terus bentuknya apa? Gak mungkin bisa. Nah tetapi saudara, ketidakpercayaan ini sebetulnya sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus dulu. Orang-orang Saduki katanya, itu mereka orang-orang yang gak percaya dengan kebangkitan. Mana mungkin ada orang mati dibangkitkan? Gak bisa, mereka gak percaya, gak masuk dalam logika mereka. Nah oleh sebab itu, nilai atau pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang pada zaman itu dan zaman sekarang adalah, kamu harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Buktinya apa? Yesus membangkitkan 3 orang mati dalam pelayanannya. Paling enggak Alkitab mencatat. Yang pertama, anak Yairus, kepala rumah ibadah. Anaknya baru meninggal, jadi suatu saat Yesus ditemui, Yairus temuin Yesus. Guru, tolong dong datang ke rumah dong mampir, anak saya sakit keras. Udah hampir mati, dia sakit keras. Terus Yesus jalan, di tengah jalan ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, lalu pegang jubahnya Yesus, lalu sembuh dan akhirnya itu kan takes time tuh. Kira-kira setengah jam, hampir 1 jam mungkin ribut-ribut di situ, ngobrol-ngobrol, orang cari dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ketunda dan akhirnya yang tadinya masih sakit jadi mati. Lalu ada orang dari rumah lari, udah Yairus jangan nyusahin Yesus, udah mati anaknya, berarti masih baru kan. Mungkin ada orang yang bilang begini, alah itu mah pasti mati suri. Jadi masih bisa dibangkitkan. Oke, gak apa-apa, Yesus tetap datang, lalu dibangkitkan. Bangkit dari kematian walaupun mati suri. Tapi jangan salah saudara, Yesus kebetulan ini secara random dia lagi jalan sama rombongannya, ketemu sama rombongan yang lagi usung-usung juga jenazah saudara, anak muda dari Nain. Dan ngelihat ibunya nangis, wah segala macam, pendek cerita, Yesus bilang, anak itu akan dibangkitkan. Lalu Yesus bilang, bangkit gitu ya, itu anak berdiri bangkit, orang ketakutan semuanya. Ya pastilah saudara, kalau kita lagi ngelayat, lalu dari peti terus bangkit, keluar terus turun gitu, nyamperin saudara, hehehe gitu kan. Kita semua pasti takut kan. Nah jadi itu random ya saudara, itu random. Jadi itu anak rupanya udah meninggal mungkin dari pagi, kalau itu siang, itu anak pasti udah berjam-jam yang lalu meninggalnya. Berarti udah bukan mati suri. Udah dites segala macam sama dokter, meninggal. Tapi bisa dibangkitkan. Tapi jangan salah saudara, ada yang udah meninggal 4 hari di dalam kuburan. Namanya Lazarus. Sama, Yesus juga sama. Jadi it doesn't matter mau meninggalnya baru 1 menit, mau meninggalnya 1 hari, mau meninggalnya 4 hari, mau meninggalnya 1000 hari, mau meninggalnya udah ratusan tahun, Yesus sanggup untuk membangkitkannya. Dan ini adalah yang sedang Yesus buktikan kepada orang-orang pada zaman itu. Dan ketika Yesus bangkitkan Lazarus, itu Lazarus kan udah kegulung sama kain kafan, itu kalau dibuka saudara itu pasti udah berair. Dokter betul? 4 hari udah berair. Benyenye kalau kata bahasa Prancis. Ya kalau dibuka tuh udah pasti sakit, udah pasti berair. Tapi Lazarus dibangkitkan walaupun sudah 4 hari mati di kuburan. Kuasa kebangkitan Yesus itu ada. Sampai akhirnya dia sendiri katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, ini yang sedang dibuktikan oleh Yesus bahwa ada kebangkitan dari kematian tubuh. Jadi kamu gak bisa gak percaya. Karena aku udah buktikan bahwa yang mati itu bangkit kok. Dan sekarang saudara, Paulus juga katakan bahwa kalau gak ada kebangkitan dari orang mati, kebangkitan tubuh dari orang mati, maka salib tidak akan ada kemenangannya, gak berarti kemenangannya. Kalau gak ada kebangkitan tubuh dari kematian, dosa itu gak benar-benar dikalahkan. Kalau gak ada kematian tubuh dan kebangkitan tubuh,
maka nggak ada kematian itu tetap berkuasa atas tubuh. Dan kalau nggak ada kebangkitan tubuh dari kematian, maka keselamatan jadi tidak pasti. Dan ini yang Paulus katakan. Jadi percuma kita percaya kepada Injil, percuma kita percaya kepada Yesus, percuma saya memberitakan Injil sampai setengah mati, percuma apa yang saya lakukan kalau Yesus tidak dibangkitkan. Dari orang mati dengan tubuh yang sudah mati, secara tubuh, secara jasmani, Yesus dibangkitkan. Jadi ini adalah fondasi, ini adalah dasar dari iman Kristen. Dan kita nggak bisa bilang bahwa saya nggak percaya kebangkitan tubuh, karena apa? Karena Yesus sendiri yang katakan, Yesus sendiri yang lakukan, dan firman Tuhan sendiri yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dan ini berita sukacita buat kita. Saya ingin buktikan pada saudara di dalam ayat ini, dan beberapa ayat ini sering kali saya bawakan di dalam acara-acara kematian. Entah itu di sinar kasih, entah itu di kuburan, di mana aja. Sering kali saya bawakan ini karena ini pengharapan buat kita orang-orang yang percaya di hari kebangkitan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, 1 Korintus 19 ayat yang ke-20 dan 23. Saya bacakan ini buat saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan, ini secara tubuh, dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Catat saudara baik, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi, ayat 23, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ini yang luar biasa saudara. Yesus itu yang sulung dibangkitkan dari kematian. Saya punya koko namanya Arya. Saya anak kedua. Kami punya adik yang namanya Ardi, anak yang ketiga. Arya nggak mungkin disebut sulung kalau nggak ada saya, nggak ada Ardi. Dia disebutnya tunggal. Tapi kenapa dia disebut yang sulung? Karena dia yang paling gede, dia anak pertama. Kalau ada anak pertama sulung, pasti ada anak kedua, ada anak ketiga, ada anak keempat, ada anak yang kelima. Dan kalau Yesus dikatakan yang sulung bangkit dari kematian, maka saudara-saudaranya yang lain juga akan ngikutin kebangkitan dari kakak sulungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau saudara cuma tepuk tangan, saya mau saudara mulai bilang, wah. Jangan kehilangan wowness. Ini saya bilang bahasa Inggrisnya wowness. Jangan sampai kehilangan wow. Yang bisa mengatakan, ini yang sulung. Saudara, kalau Yesus disebut anak tunggal Allah, satu-satunya anak Allah yang tunggal, ya kan memang dia satu-satunya anak Allah. Tetapi begitu dia bilang bahwa kamu adalah saudara-saudaraku, maka kita juga disebut anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus disebut yang sulung bangkit dari kematian, berarti akan ada di bawah-bawahnya saudara-saudaranya yang juga akan bangkit dari kematian. Cuman semuanya berdasarkan urutannya. Siapa yang dapat nomor berapa? Saudara mau urutan keberapa? Kita mau dapat urutannya keberapa? Jadi saudara, Yesus sedang bilang bahwa, Paulus juga sedang katakan di sini bahwa kebangkitan orang mati itu iya dan amin. Karena Yesus yang menggenapinya. Dia lakukan mujizat dan dia sendiri dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dia sebagai yang sulung, dia punya saudara. Nah pertanyaannya begini, siapa saudara-saudaranya yang akan mengalami juga kebangkitan seperti dia? Saya senang saudara bertanya itu karena Yohanes 20 ayat 17. Di hari kebangkitan Yesus, Maria Magdalena ada di sana, Petrus semua murid-murid ada di sana, ternyata kuburnya kosong. Dan waktu murid-murid lihat kuburnya kosong, mereka, wah ini mayatnya dicuri. Lalu mereka pulang ke kota. Cuman Maria Magdalena tunggu di pintu kuburannya Yesus dan menangis, meratap. Siapa yang ambil mayatnya Yesus? Lalu tiba-tiba Yesus samperin dia. Dan Yesus bilang, kenapa kamu menangis ibu? Oh ini ada yang mencuri mayat Yesus. Kamu tahu gak? Dipikirnya tukang kebon. Kamu tahu apa enggak nih siapa yang ambil mayat Yesus? Coba kembalikan, cepetan kembalikan. Lalu pendek cerita Yesus bicara ini aku. Dia kaget. Wah ini Yesus yang sedang ngomong. Kan Maria kaget dong. Biasa kalau wanita kaget kan maunya megang gitu kan. Mau dipegang tapi Yesus bilang, tunggu, don't touch me not. Gitu kira-kira. Jangan, kenapa? Karena Yesus berkata, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus padanya, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Perhatikan ayat ini sudah. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Did you get it? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu. Kepada Allahku dan kepada Allahmu. Dengan kata lain,
Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai saudara-saudara dari murid-muridnya. Dan Yesus juga sedang katakan bahwa Bapakku yang ada di sorga yang membangkitkan aku adalah Bapakmu juga. Jadi kalau sekarang aku adalah anak sulung yang dibangkitkan dari kematian, kamu adalah saudara-saudara yang akan ngalamin kebangkitan dari kematian. Sama seperti aku, kakakmu yang sulung, sudah ngalamin kebangkitan dari kematian. Ngomong sama teman sebelahnya, wow. Saudara mau disebut saudaranya Yesus? Siapa yang mau disebut saudara Yesus? Katakan amin. Saya mau disebut saudara Yesus, dan siapa saudara Yesus? Dialah murid-muridnya Yesus. Dialah yang terima Yesus dan percaya bahwa Yesus mati buat dosa-dosanya, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia pun yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan setelah kematiannya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah begini, ada yang tanya lagi, kalau gitu pastor, yang meninggal sekarang kemana? Papa saya ada di mana dong sekarang yang percaya sama Yesus? Saya senang sudah tanya itu juga, karena Paulus jawab di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13, 14, Paulus bilang begini, selanjutnya, kami nggak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi kamu mesti tahu nih tentang mereka yang meninggal. Apa kebenarannya? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Duka cita oke, karena memang kehilangan. Tetapi jangan sampai seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itu aja bedanya saudara. Kita berduka cita sama, tapi kita punya pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya bahwa yang mati akan dibangkitkan lagi. Nggak akan mati sampai selama-lamanya. Karena itu, ayat yang ke-14, Paulus bilang lagi, karena jikalau kita percaya, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Haleluya. Siapa yang mati dalam Kristus? Saudara-saudaranya. Oke, memang saat ini belum dibangkitkan, tapi udah langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus di tempatnya Yesus ada sekarang. Tadi pagi saya bilang, Opa Indo tuh suka sama terong belado. Sorga ada terong belado, saudara. Dan kayaknya dia lagi ngobrol sama Yesus makan terong belado. Tapi juga saya mau kasih tahu buat saudara-saudara, kasihan kalau saudara nggak suka sama duren, saudara kehilangan sukacita yang besar, karena di sorga duren itu buah nomor 1 yang dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara harus suka sama duren, karena siapapun yang suka durian sekarang ada di sorga, pasti lagi makan durian sama Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak kehilangan, mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka ada bersama dengan Yesus. Yes, tubuh dunia ini karena dari debu dan tanah kembali kepada debu dan tanah. Tapi roh dan jiwanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah bersama dengan Yesus. Tunggu waktunya. Terus apa yang akan terjadi setelah itu, Pastor? Saya senang saudara tanya itu juga. Karena 1 Tesalonika 4 ayat 15-16 bilang begini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan. Kita yang hidup nih sekarang, masih tinggal sampai kedatangan Tuhan nanti, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi mereka yang telah meninggal ini udah bersama dengan Yesus kan. Sebab pada waktu tanda nanti diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ini yang terjadi. Maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri, akan turun dari sorga dan termasuk Indo Ardania almarhum, bapak saya, bapak saudara, atau mungkin orang tua saudara, atau saudara, siapapun dia yang meninggal dalam Yesus, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dibangkitkan. Nah sekarang pertanyaan, dibangkitkan dengan tubuh apa? Saudara jangan nanya lebih banyak karena khotbahnya ini terbatas. Nanti di live group saudara tanya. Tapi yang pasti adalah begini, kita akan punya tubuh yang baru. Saudara mungkin gak akan ngelihat tubuh saya yang seperti sekarang ini. Saudara akan melihat tubuh saya yang lebih keren dari sekarang ini. Karena itu tubuh kemuliaan. Saudara jangan takut kalau saudara tingginya cuma 165. Saudara minta sama Tuhan, minta 190 nanti kalau punya tubuh yang baru. Om jangan takut om. Tulangnya udah gak sakit lagi. Karena akan ada tulang baru nanti dengan tubuh yang baru. Saudara semua yang sakit-sakit udah gak ada lagi. Kenapa? Karena tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Yang udah gak bisa mati lagi, yang udah gak bisa sakit lagi. Yang sempurna itu adalah tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan. Jadi saudara jelas bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita ini. Ini yang membedakan kepercayaan kita. Ini yang membedakan iman kita. Ini yang membedakan kita hidup sekarang dalam dunia ini punya pengharapan seperti ini.
Beda dengan orang yang gak percaya sama Yesus, yang gak tahu ada kebangkitan. Mereka, mohon maaf ya, mereka bilangnya mudah-mudahan. Kalau Tuhan izinkan. Tapi ini bukan Tuhan izinkan, Tuhan yang membuat. Jadi bukan Tuhan yang mengizinkan atau Tuhan yang berikan, udah nanti kamu akan, enggak. Ini adalah janji Tuhan buat kita orang percaya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Ada orang-orang juga yang percaya bahwa Yesus itu nabi katanya. It's okay, dia nabi hebat, dia nabi Isa Al-Masih namanya. Ya ada orang-orang seberang juga percaya bahwa Yesus itu nabi. Oke, nabi kan lahir hidup mati gak bangkit lagi. Tapi kita punya kepercayaan yang membedakan adalah Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, dan Yesus dibangkitkan dan hidup sampai selama-lamanya. Dan Yesus yang hidup sampai selama-lamanya ini menyebut dirinya yang sulung bangkit dari kematian. Dan kamu adalah saudara-saudaraku akan ngalamin apa yang aku alamin. Pengalaman kebangkitan Yesus akan kita alami bersama-sama. Dan ini pengharapan yang luar biasa. That is the power of resurrection. Itu adalah kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu adalah kuasa di hari Paskah, hari kebangkitan Yesus pada hari ini. Dan semua yang bersuka cita dengan ini boleh tepuk tangan buat Tuhan kita dan katakan, wow! Wow, itulah sebabnya sekali lagi saudara. Itulah sebabnya kita punya janji sebenarnya dalam Yesus Kristus. Bahwa kita gak akan mati sampai selama-lamanya. Kita akan hidup sampai selama-lamanya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita harus punya perspektif ini? Bahwa saya mati hanya sementara, setelah itu saya akan dibangkitkan. Kita punya perspektif dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita. Bahwa kita akan hidup sampai selama-lamanya. Makanya inilah yang harusnya mempengaruhi kita hidup pada hari ini. Mempengaruhi kita kerja hari ini. Mempengaruhi kita melayani hari ini. Mempengaruhi apapun yang kita putuskan dan kita kerjakan dalam hidup kita hari ini. Karena apa yang kita lakukan hari ini will echo in eternity. Itu akan terbaca dan akan terdengar sampai pada kekekalan. Makanya kenapa Yesus bilang Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bukan cuma sekedar untuk uang yang dapat habis. Bukan cuma sekedar untuk jabatan yang juga akan selesai. Jangan kerja hanya untuk kejar itu semua. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau kita belajar, yang anak-anak sekolah, kalau kita belajar bukan untuk dapatin nilai, belajar untuk dapat pengetahuan. Dan pengetahuan kita akan kita gunakan waktu kita bekerja, hikmat itu akan kita gunakan waktu kita bekerja, menghasilkan pekerjaan yang baik, berdampak atas kehidupan orang banyak, dan kehidupan orang banyak diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi berkat lagi buat kehidupan yang banyak. Sehingga apa yang kita punya, yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, berdampak sampai kepada kekekalan. Kalau kita orang tua, ngajarin anak dengan nilai-nilai, nggak cuma sekedar supaya mereka jadi orang katanya, mereka udah jadi orang. Tapi jangan cuma sekedar sampai di situ, kita bayangkan bahwa anak-anak kita akan punya masa depan yang hebat, mereka akan punya nanti keturunan lagi yang luar biasa, dan waktu mereka diajarkan nilai-nilai yang baik, mereka akan mengajarkan nilai-nilai yang baik, dan nanti dari cucu mereka mengajarkan nilai-nilai yang baik, terus. Makanya kenapa kalau Pastor Joy berdoa, kalau dia berdoa berkat, beribu-ribu keturunan, berlaksa-laksa keturunan. Apa maksudnya saudara? Itu yang Tuhan maksudkan, bahwa berkat itu gak cuma stop sampai kita. Apa yang kita kerjakan gak cuma stop sampai di kita. Apa yang kita kerjakan itu berdampak echoing for eternity. Kepada kekekalan. Jadi jangan cuma sekedar kerja, sekedar lakukan sesuatu. Cuma buat saya hari ini, cuma buat perut saya hari ini. Perut ini akan selesai. Apa yang kita dapatkan hari ini akan selesai, besok kebuang. Tapi apa yang kita lakukan dengan dampak yang kita berikan, dengan pengaruh yang kita berikan, dengan hasil karya yang kita lakukan, itu panjang hasilnya. Tadi pagi saya kasih contoh sedikit, saya suka lagunya Glenn Fredly, walaupun dia udah gak ada, lagunya masih ngiang kemana-mana sekarang. Itu lagu punya dampak kekekalan tuh. Bagaimana dengan lagu Amazing Grace yang kita nyanyikan tadi? Itu lagu dari tahun 1828 kalau saya gak salah. 1828 udah ratusan tahun sampai hari ini kita nyanyikan. Masih bergetar hati kita ada di situ. Itu bukti bahwa orang yang mengerjakannya, orang yang menciptakannya, orang berkarya dulu, menyanyikan lagu itu dan sampai akhirnya berdampak sampai dengan hari ini. Apa dampak hidup kita? Kalau kita punya perspektif bahwa I will live forever. Aku akan hidup dalam kekekalan. Karena aku gak mati selama-lamanya. Aku mati cuma satu kali.
tapi aku hidup 2 kali. Aku akan hidup sekarang, mati 1 kali, hidup 1 kali di sini, tapi berikutnya aku akan hidup di dalam kekekalan, dalam kebangkitan. Nah kalau kita punya perspektif ini saudara, hidup kita akan jadi berubah. Cara pandang kita akan jadi berubah. Saya tuliskan buat saudara, apa yang kamu kerjakan hari ini, pertanyaannya, apakah masih berarti 100 tahun dari sekarang? Gereja kita 62 tahun. Dampak dari orang yang merintis gereja ini, pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh kita yang dulu selama bertahun-tahun mereka membangun gereja ini, sampai hari ini 62 tahun, dampaknya buat kita sekarang. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, apakah masih berdampak sampai 62 tahun yang berikutnya? Penting untuk kita pikirkan sebagai orang tua, sebagai anak muda, sebagai orang yang berkarya dalam dunia ini. Apa dampak hidup kita? Apa pengaruh hidup kita kalau kita tahu bahwa kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan karena kuasa kebangkitannya. Keyakinan akan kebangkitan membuat kita terdorong untuk mempersiapkan masa depan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yang kagum dengan Tuhan katakan. Yang kedua, saudara, yang kedua. Kebangkitan dari kematian rohani. Ayat yang Efesus 2 ayat yang keempat. Saya fokus dengan 4-6 ini saudara. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus. Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita di sorga. Kapan ini kejadiannya saudara? Kan mesti tunggu kita meninggal dulu baru masuk sorga. Tapi ini enggak. Paulus bilang dia sudah menguburkan kita dalam dosa-dosa kita dan membangkitkan kita bersama dengan dia dan menempatkan kita di sorga. Loh sekarang kita masih di bumi. Apa maksudnya saudara? Ini bicara mengenai kerajaan sorga, ini enggak bicara mengenai tempatnya. Walaupun ada tempatnya nanti, tapi ini bicara mengenai suasana sorga yang akan kita alamin dalam keluarga kita. Suasana sorga yang akan kita alamin. Kemenangan sorga akan kita alamin. Kebangkitan dari sorga, kesembuhan dari sorga, pemulihan dari sorga. Itu akan kita alamin sementara kita ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita ngalamin kuasa kebangkitan itu. Jadi kalau ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan roh kita yang mati, maka hidup kita akan menjadi kehidupan. Ada banyak orang hidup tapi mati. Ada banyak orang hidup, visinya mati. Orang hidup, masa depannya mati. Orang hidup, semangatnya mati. Orang hidup, gak ada kegairahan. Passionnya udah mati. Itu orang hidup tapi mati. Makanya kenapa saya menuliskan ini buat saudara. Kita tidak sedang menunggu dibangkitkan. Kita sedang hidup sebagai orang yang sudah dibangkitkan. Roh kita dibangkitkan. Hidup kita dibangkitkan. Passion kita dibangkitkan. Semangat kita dibangkitkan. Visi kita dibangkitkan. Masa depan kita dibangkitkan. Ekspektasi untuk sesuatu yang lebih baik dibangkitkan dalam hidup kita. Selalu akan ada harapan. Selalu ada jalan keluar. Nggak ada yang membuat saya mundur lagi karena saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk sampai kepada tujuan hidup saya. Untuk itulah saya diciptakan. Saya mau kasih ilustrasi ini buat saudara. Ini gambar yang dibuat oleh artisnya GSC Bethlehem. Namanya Rudy Lukman, dipanggil Endiu. Suaminya Pastor Desi Mundung. Kenapa dipanggil kira saya Desi Rahmat ya? Desi Mundung. Namanya Pak Gembel. Sudah lihat Pak Gembel? Ini statusnya Gembel. Status ya. Saya bicara status dulu nih. Statusnya Gembel. Tanpa bermaksud apapun, saya hanya ilustrasi buat kita. Statusnya Gembel yang menyebabkan dia makan ambil dari tong sampah. Apa aja dimakan, terserah. Yang penting bisa makan. Lalu tidurnya di mana aja, kotor kukunya, rambutnya gimbal, nggak pernah keramas. Ini ribet, hidupnya ribet. Karena statusnya hidupnya jadi ribet. Sudah perhatikan baik-baik. Status Gembel menyebabkan perilaku dan tindakan tujuan dan arah hidupnya sesuai dengan statusnya. Berantakan. Miskin. Gak karuan, gak punya tujuan. Pokoknya yang penting hidup, yang penting jalan. Nah status sama saudara, status orang berdosa itu menyebabkan perbuatan dosa. Jadi ada dosa ini, saudara mesti lihatnya dari dua sisi ini. The nature of sin, itu naturnya dosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu nature-nya. Tetapi ada lagi yang disebut dengan the action of sin. Itu perilakunya.
Kenapa? Akibat dari the nature-nya, akibat dari naturnya, akibat dari statusnya, maka dia melakukan sesuai dengan statusnya. Sudah bersama dengan saya? Yang di Jordan Hall bersama dengan saya, yang di Yerusalem Hall bersama dengan saya. Saya yakin sudah bersama dengan saya. Nah lalu saudara, ayat yang keempat dan kelima, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Datanglah Raja yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kekal itu, datang kepada kita, menghampiri kita, mengangkat kita, dan menawarkan kepada kita, mau gak jadi anak saya? Rahmatnya yang besar. This is the amazing grace. Mana gambarnya? Raja mengangkat gembel. Saya akan angkat kamu jadi anak raja. Dan saya akan bawa kamu ke istana raja. Kamu udah gak boleh lagi tinggal sebagai gembel pengemis di pinggir jalan. Atau di jalan dimanapun. Kamu akan tinggal di dalam rumah saya menjadi anak raja. Mau atau enggak? Terima kasih karunia. Terima the amazing grace. Saya mau raja. Akhirnya dia diangkat menjadi anak raja. Next. Lalu akhirnya berubahlah, dia dipakaikan mahkota, dia pakaikan jubah, dia akhirnya, tapi belum cukup sampai di sini. Karena mesti apa? Mesti ke notaris dulu, diangkat anak. Jelas, legitimasinya jelas, suratnya jelas. Dicap jadi anak raja, dicaplah jebret, tanda tangan raja. Lalu ada resmi anak raja. Udah sertifikatnya udah jelas. Status dia sebagai gembel sudah berpindah, sekarang statusnya menjadi anak raja. Legitimasinya jelas, raja yang angkat, dicap, negara mengakui, semua orang mengakui, dia pindah status jadi anak raja. Lalu apa yang terjadi? Raja membawa dia keluar dari jalanan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk ke dalam kerajaannya. Dalam hal ini kerajaan sorga kalau itu Bapak kita. Nah apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan sang gembel ini dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dalam lingkungan yang baru, dalam komunitas yang baru, dalam keluarga yang baru, dalam budaya yang baru, dengan nilai-nilai hidup yang baru, nilai yang berbeda dengan nilai di jalanan, budaya yang berbeda dengan budaya di jalanan, hidup di jalanan dulu, tapi sekarang hidup dalam kerajaan. Mulailah masuk ke dalam keluarga raja. Lalu dia mulai bingung karena dulu gak pernah mandi. Sekarang dia disuruh mandi, dia bingung, mana gambarnya? Gimana caranya mandi? Karena saya bingung, ini ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Jadi gimana caranya mandi? Gue gak ngerti. Saudara, saya yakin saudara pasti tahu ini kalau saudara gak pernah mandi. Seminggu gak mandi, dimandiin, langsung panas dingin meriang. Betul apa enggak saudara? Karena udah gak biasa, nah ini orang juga sama, dia masih meriang, dia pasti gak enak, gak nyaman. Lalu dikasih makan makanan yang berarti, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang berprotein baik. Dan akhirnya dia gak bisa makan juga karena harus pakai garpu, harus pakai pisau. Ini cara hidup kerajaan, berbeda dengan cara hidup jalanan. Jadi dia berubah nih saudara, statusnya berubah, tapi dia masih bingung dengan cara hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Dia mau tidur juga gak bisa. Karena biasanya tidur di mana aja, sekarang tidurnya kok kayaknya aduh terlalu empuk, jadi masih sakit pinggang. Karena terlalu empuk, dan dia gak enak, dia gak nyaman, dia marah-marah mungkin, dia kesel mungkin. Tapi dia udah statusnya udah pindah. Saudara, ini yang menjadi masalah banyak orang Kristen. Setelah berubah status orang berdosa, sekarang berubah menjadi status anak Allah. Dibangkitkan dalam Kristus Yesus, tetapi pola pikirnya masih pola pikir jalanan. Udah gak betah kayaknya ada di sini, padahal ini tempat yang nyaman. Ini sebenarnya tempat yang terbaik. Ini sebenarnya tempat yang sehat. Tapi kenapa kok pikirannya masih ada di sana? Nah ini yang membuat banyak orang Kristen jadi sepertinya gagal untuk bisa hidup dalam kebenaran. Karena masih berpikirnya bahwa saya adalah orang jalan. Tinggal di istana tapi berlaku seperti orang jalanan. Jadi perubahan cara pandang dan perubahan pola pikir itu sangat menentukan bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dari status orang berdosa menjadi status anak Allah. Dan ini adalah proses pemuridan. Makanya kenapa selama 2 bulan ini kita belajar mengenai culture and values. Budaya kerajaan sorga, nilai-nilai kerajaan sorga. Yang harus kita pelajari bersama-sama, yang harus membentuk kita bersama-sama. Kalau enggak, maka cara pikir dunia ini masih akan terus menguasai kita dan kita gak akan pernah berubah. Walaupun status kita udah berubah. Yang bersama dengan saya katakan amin.
Dan ini proses yang harus kita jalanin. Kamu akan diubah dari hari ke hari dalam kemuliaan yang semakin besar. Karena prosesnya sudah berjalan, yang tadinya udah nggak bisa mandi, sekarang udah bisa mandi. Yang tadinya nggak bisa makan enak, sekarang udah bisa makan enak dengan cara yang baru. Yang tadinya nggak bisa tidur, sekarang bisa tidur dengan nyaman dengan cara yang baru. Saudara, kita perlu mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup ini adalah proses yang Tuhan lakukan karena ada perubahan status. Kalau perubahan status ini terjadi, dikerjakan oleh kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menghidupkan kita, maka ini yang harus menjadi pikiran kita. Roma 6 ayat 11 saya tutup, saya mengundang main musik dan juga yang akan presentasi hari ini untuk maju ke depan. Saya tutup dengan ini saudara, Roma 6 ayat yang 11 bilang gini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. This is perspektif, new perspektif. Perspektif yang baru, demikianlah harusnya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Memang masih dalam dunia ini, memang masih ada kecenderungan untuk jatuh dan berbuat dosa, tetapi cara pandang kita harusnya bilang gini, sekarang aku anak raja. Karena cara pandang kita akan menentukan keputusan dan tingkah laku kita berikutnya. Kalau cara pandang kita masih tetap cara pandang saya ini anak jalanan, maka gaya hidup kita pasti akan gaya hidup jalanan. Tapi kalau cara pandang kita dirubah sekarang melalui kebangkitan Kristus, aku sudah dibangkitkan dari kematian hidup yang lama. Sekarang aku masuk pada kehidupan yang baru. Dan ini yang mengubahkan cara hidupku. Dan kalau kita bisa hidup di sana, akan terjadi kuasa kebangkitan. The power of resurrection of Jesus Christ itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan hidup mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Cara pandang saya menentukan cara hidup saya. Dan ketika saya memandang diri saya sebagai gembel, status orang berdosa, maka tindakan dan perilaku saya pasti akan ke arah kehidupan gembel dan kehidupan orang berdosa. Beda ketika saya memandang diri saya sebagai anak raja, maka tindakan dan perilaku saya akan mengarah kepada gaya hidup anak raja. Jadi waktu saya memandang hidup saya sebagai orang kalah, maka pasti saya akan mengarah dengan keputusan-keputusan dari rasa bersalah. Tapi kalau saya memandang bahwa saya adalah orang yang menang di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit buat saya, dan saya juga dibangkitkan bersama dengan dia, maka saya akan berjalan kepada arah kemenangan yang Tuhan berikan buat saya. Kita bukan sedang menunggu untuk dibangkitkan, tapi kita sedang hidup dari kebangkitan. Ini yang membedakan. Paskah bukan tentang agama atau tradisi. Paskah juga bukan cuma sekedar kebiasaan yang kita lakukan dan menjadi tradisi tahunan. Tapi Paskah adalah deklarasi yang mati bisa hidup kembali. Tubuh yang mati secara jasmani bisa dihidupkan kembali. Dan itu janji Tuhan. Tapi belum sekarang. Tapi yang sekarang bisa terjadi adalah hubungan yang mati bisa dibangkitkan kembali. Usaha yang mati bisa dibangkitkan kembali. Asa yang mati bisa dibangkitkan kembali. That's is Paskah all about. Dan Yesus bukan hanya bangkit buat dia sendiri, tetapi buat mereka yang percaya kepadanya dan yang disebut saudara-saudaranya. Setiap orang percaya yang kepadanya percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kehidupan yang baru. Makanya kenapa dibilang bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, diciptakan dalam Yesus Kristus. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara yang menangkap firman ini, menangkap pesan tadi yang disampaikan melalui puisi, bahwa hidup ini punya tujuan. Allah ciptakan kita dengan tujuan. Tapi dia nggak mau kita hidup asal-asalan. Dia mau kita hidup dengan tujuan. Makanya dia ciptakan kita. Dia buat kita. Dia ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sementara kita tundukkan sebentar, kita merenung bersama-sama. Ada dua hal yang saya mau kita lakukan. Tapi saya nggak mau saudara lakukan ini nanti setelah pulang. Kita lakukannya sekarang. Sekarang juga. Karena kalau udah pulang nanti pasti kita akan lupa. Yang pertama, kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dalam hidup saudara, dimanapun saudara ada, yang ada di Bethlehem, yang ada di Yerusalem maupun yang ada di Jordan Hall, kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara gak punya keyakinan setelah saya mati ini saya mau kemana gitu, saya gak tahu.
Tapi pada hari ini saudara mendengar firman Tuhan, sementara sudah tangkap firman Tuhan di dalam roh saudara, dalam pikiran dan hati saudara. Saudara yakin dan saudara percaya bahwa this is it. Ini dia yang saya perlukan. Dan saya mau percaya kepada Tuhan yang ini. Dan saya mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya akan pegang masa depan hidup saya aman di dalam dia. Kalau ada antara saudara yang belum pernah sama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan, atau mungkin yang kedua, saudara juga sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara hidup jauh dari Tuhan dan kayaknya udah gak ada harapan juga buat saya karena saya meninggalkan dia. Ada kesempatan buat kita hari ini untuk kembali rededicate, untuk kembali mendedikasikan ulang kehidupan kita. Dan datang sama dia dan katakan, Tuhan, aku mau mengundang engkau kembali masuk dalam hidupku menjadi Tuhan dan Rajaku. Boleh gak? Sementara semua kepala ditundukkan dan mata tertutup. Urusan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara itu orangnya, angkat tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan, dimanapun saudara ada. Dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saudara yang ada di Jordan Hall, saudara yang ada di Yerusalem Hall. Saya gak bisa lihat saudara sekarang karena memang situasinya agak gelap. Tapi Tuhan lihat saudara dimanapun saudara ada. Angkat tangan saudara tinggi dan katakan, Tuhan, itu aku. Kalau saudara juga udah lama jauh dari Tuhan dan saudara mau kembali kepada Tuhan, hari ini kesempatannya, jangan tunda. Hari ini ada kesempatannya, itu saya Tuhan. Silakan angkat tangan saudara dan katakan, ini aku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saya bisa melihat beberapa di antara saudara yang di Jordan Hall, yang ada di Yerusalem Hall pun saudara dilihat oleh Tuhan di sana. Dan boleh ikuti saya berdoa. Nanti singers akan bantu kita untuk berdoa, dan semua yang ada di kiri kanan saudara juga yang mengangkat tangan, mari kita bantu saudara-saudara kita untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya udah dengar firman dan saya mau meresponinya. Saya mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Raja saya. Dan saya percaya, waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan, maka saya juga menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Mulai dari hari ini, sampai seterusnya, hidup saya adalah milik Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya hari ini. Dan yang kedua, kalau ada di antara saudara juga yang mau bersama dengan saya, kita mendedikasikan hidup kita. Dan di hari Paskah ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan. Saya mau hidup, mempersembahkan hidup saya dimanapun saya kerja, dimanapun saya berusaha, apapun profesi saya mau hidup hanya untuk Tuhan saja. Dan saya mau supaya kuasa kebangkitan Kristus hidup dalam saya. Dan waktu saya hidup, saya memanifestasikan kuasa kebangkitan itu yang membawa kebaikan buat orang-orang di sekeliling saya, buat tempat pekerjaan di mana saya kerja dan dimanapun saya Tuhan tempatkan. Saya mau untuk hidup di dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu, kami mengucap syukur buat janji firman Tuhan, dan kami terima janji ini, kami terima kebenaran ini, dan kami terima untuk hidup kami, untuk hidup orang-orang yang ada bersama dengan kami. Biar kehidupan kuasa kebangkitan Tuhan hidup di dalam kami dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, ini menjadi komitmen kami sebagai tubuh Kristus bersama-sama, bahwa kami akan hidup bagi Kristus. Terima kasih buat kemenangan ini, terima kasih buat firman ini. Kami terima dengan ucapan syukur. Saudara, ada satu hal, kalau saudara tadi adalah orang yang pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin saudara adalah orang-orang atau jemaat yang belum dibaptis sama sekali. Saudara, baptisan adalah langkah kita untuk melanjutkan komitmen yang kita sudah buat. Nggak cuma sekedar angkat tangan terima Tuhan Yesus, tapi tunjukkan dengan komitmen kita, ambil bagian dalam perjamuan kudus, ambil bagian dalam baptisan air. Karena bulan Mei depan akan ada baptisan air. Jadi saudara, saya mau undang yang belum dibaptis atau saudara yang memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, daftarkan diri saudara untuk dibaptis bulan depan. Nanti saudara ke Information Center di lantai 2 ada asyir, dan saudara tanya mereka gimana caranya supaya saya bisa dibaptiskan. Dan saudara bisa daftarkan di sana. Amin. Saudara boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dan katakan wow. Wow. Wow, sama-sama sekali lagi. Kalau ku hidup, aku mau hidup buat Tuhan.